Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 101 Undangan Pertemuan. Ara-ara. Dengan berani merangkul Saria di depan orang tuaku, aku bisa merasakan wajahku memerah sendiri. Aku sudah melakukannya. Yah, meski untuk sesaat, aku cukup kesepian karena aku terpisah dengan Saria, apakah begitu? Aku tidak tahu dengan siapa aku mencoba membuat alasan seperti itu, tetapi aku bisa merasakan orang tuaku menatapku dengan hati yang hangat seolah-olah mereka menemukan sesuatu ketika aku melirik mereka. Aku berkeringat di dalam. Tidak, ini memalukan. Sial, ini sangat memalukan. Bagaimana playboy dari seluruh dunia bisa menahan rasa malu ini? Perkembangan ini terlalu cepat bagiku. Saat kepalaku tenggelam dengan pikiran sepele seperti itu, Saria memperhatikan orang tuaku dan kehadiran orang lain. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki takdir bersamaku, sepertinya. Petik 2. Mengapa itu menjadi pertanyaan? Tidak, aku tidak tahu apa dasar nasib ini. Dan kemudian, Zeanos bersuara ke Saria dengan nada lembut. Sudah lama, Gorilla Dono, tidak, Saria Dono. Zeanos-san. Petik 2. Mengapa Zeanos tahu Saria adalah gorila ketika dia dalam bentuk manusia? Jika aku mengingatnya dengan benar, Saria menjadi manusia setelah Zeanos dikalahkan. Selain itu, Saria juga melihat bahwa itu adalah Zeanos dalam sekilas. Apakah aku yang aneh karena tidak dapat melakukannya? Tapi, bukankah Zeanos-san seharusnya? Memang, aku benar-benar menghilang dari dunia ini setelah pertemuanku dengan Seiichi Dono, namun, mungkin itu adalah lelucon, tidak hanya aku bertemu dengan Seiichi Dono di dunia bawah, aku juga bersama dengan satu orang yang aku cintai, Mary. Petik 2. Lalu, apakah itu berarti, mungkinkah kamu Marisan? Ketika Saria menyuarakan pertanyaannya kepada orang yang menempatkan dirinya di samping Zeanos, Mary dengan hormat menjawab. Ya, aku Mary, pelayan yang melayani Zeanos-sama. Menerima perkenalan Marisan, Saria memeluknya dengan senyum di wajahnya. Aku senang. Jadi, kamu berakhir bersama Zeanos-san. Petik 2. Ya. Petik 2. Marisan juga, sementara pada awalnya dia bingung tentang bagaimana Saria bertindak, dia kemudian melirik Zeanos dengan malu-malu lalu mengangguk dengan pipi semerah tomat. Itu karena Saria dan aku telah membaca kisah hidup Zeanos, sehingga kami tahu perjuangan mereka dan melihat bagaimana hubungan mereka berkembang. Fakta bahwa mereka berdua saling menyukai satu sama lain membuat Saria bahagia. Kali ini Lucius mengangkat suaranya ke arah Saria yang masih memeluk Marisan. Heya, apakah kamu mengenalku? Tidak, ini tidak seperti kamu. Raja Iblis pertama sama. Bagaimana kamu tahu? Orang yang menanyakan pertanyaan itu, Lucius, terkejut ketika Saria menjawab. Tidak, bahkan aku terkejut. Sungguh, bagaimana dia tahu? Lalu, bagaimana dengan kami? Tunggu, bukankah itu aneh jika dia mengenal kita juga? Sementara Habel bertanya dengan seringai dan menyeringai, Ana yang adalah kawannya mencela dia. Namun, Saria mengucapkannya dengan senyum di wajahnya. Abel-san sang pahlawan dan Garusan sang pejuang, dan kemudian Ana-san sang pemburu dan Liliana-san sang sage. Kamu pasti bercanda. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Di belakang Abel yang terkejut, Garus bergumam pelan. Permisi, bagaimana kamu tahu tentang kami? Saat Liliana menanyakannya dengan kecenderungan yang tidak disengaja, Saria membuat postur berpikir untuk sementara waktu sebelum dia membuka mulutnya. Naluri liarku. Itu, sungguh, apa itu naluri liar itu? Berkali-kali Saria bertindak dengan naluri liar sebagai alasannya, dan tidak ada yang salah. Bukankah itu sudah pada tingkat prekognisi? Naluri liar itu berbahaya. Parti Abel melayangkan ekspresi ragu di wajah mereka setelah mereka mendengar jawabannya. Ya, buku harian Abel yang membantu Saria sehingga dia bisa belajar bahasa manusia, jadi jelas dia akan tahu nama mereka, tidak, hanya tahu namanya saja tidak bisa membiarkan dia menebaknya dengan benar, kan? Akan berbeda jika dia bisa menggunakan skill appraisal. Kalau dipikir-pikir, meskipun aku tahu ini sudah terlambat sekarang, baik Saria dan aku membaca buku harian Abel, pada dasarnya, kamu hanya dapat membaca buku harian ketika itu adalah saat pertukaran buku harian dengan teman-temanmu, dan itu bukan sesuatu yang biasanya kamu perlihatkan kepada orang lain.
Dan kita telah melanggar dan membacanya, buku harian yang sangat, ya, mari kita tetap diam tentang itu. Tidak, itu tidak seperti ada sesuatu yang aneh tertulis di dalamnya, tetapi itu masih sesuatu yang buruk untuk jantung. Kamu ingat, ini harta karun San. Aku ingat kamu tahu. Petik 2. Saat aku diam-diam mengakhiri masalah seluruh buku harian Abel, Saria sedang mengobrol dengan harta karun. Ya, pertemuan dan perpisahan kami dengan harta karun merobek lubang di hatiku. Aku akan mengatakan ini lagi dan lagi, aku tidak sengaja membunuhnya. Tubuhku terlalu berbahaya, bahkan di luar dugaanku. Pada akhirnya, Saria berhasil menebak semua orang dalam satu percobaan, kecuali untuk kasus Nataliana San, saat dia miringkan kepalanya. Namaku Nataliana. Ano, apakah kamu mungkin tahu sesuatu tentangku? Petik 2. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu, Nataliana San. Apakah begitu? Dengan itu, ekspresi Nataliana San menjadi lebih gelap. Yah, itu seperti yang diharapkan. Setelah semua itu, meskipun dikatakan bahwa mereka dipanggil karena pengaruhku, aku tidak tahu apa dasarnya. Sungguh, di mana benang takdir menjerat kita? Ketika pikiranku dipenuhi oleh benang takdir dengan Nataliana San, orang tuaku memanggil Saria keluar. Saria-san, kan, bisakah aku mendapatkan perhatianmu? Petik 2. Sepertinya Seichi kami berada di bawah perawatanmu. Kami sangat berterima kasih untuk itu. Dari apa yang bisa kami lihat, kami dapat mengatakan bahwa kamu benar-benar menghargai Seichi, dan Seichi merasakan hal yang sama tentangmu. Petik 2. Meskipun mereka benar, rasanya sangat memalukan untuk mendengarnya dari mulut orang lain. Saria memandangi mereka, menunjukkan wajah bingung sesaat, sebelum matanya mulai bersinar. Jangan bilang, ayah dan ibu Seichi. Itu benar. Aku Saria, pengantin, Seihi. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Zeanos mengangguk pada Saria yang wajahnya merah padam dan Habel menyeringai pada kami. Dan kemudian ayah. Makoto-san, apakah kamu mendengar itu? Ya, keras dan jelas. Aku tidak mengira bahwa wanita muda yang imut dan manis itu bukanlah pacar Seichi, tetapi istrinya. Hari ini kita akan memiliki nasi merah. Kamu benar-benar menjadi dewasa saat kita tidak ada. Hentikan. Bukannya aku menyangkal bahwa Saria adalah pengantinku. Aku juga mencintainya. Tetapi aku tidak pernah berpikir akan memalukan untuk mengatakan hal ini kepada orang tuaku sementara aku dipeluk. Pandangan di sekelilingku lebih menyebalkan daripada ayahku. Ketika aku bertindak sadar diri tentang hal ini, aku merasakan orang lain bergegas ke arena. Dan melihat ke arah itu. Oi, Saria, kenapa kamu berlari seperti, Seichi? Petik 2. Tuanku, Seichi Oni-chan. Al dan para gadis terkejut ketika mereka melihatku. Meskipun kepalaku tidak bisa bekerja dengan baik karena malu, tetapi memang aneh bahwa Saria datang ke sini. Sebaliknya, bagaimana dia tahu kita akan kembali ke sini? Ketika aku mencoba memproses pemikiran itu, Al dan yang lainnya bergegas kemudian lari ke arahku. Seichi, aku senang kamu baik-baik saja. Tuanku, aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kamu tanpa gagal akan membuat dunia bawah tunduk kepadamu dan kembali. Petik 2. Seichi Oni-chan, selamat datang kembali. Inilah aku yang terus diremukkan oleh berbagai peristiwa berturut-turut, tetapi aku masih memeluk gadis-gadis saat aku kembali. Ya, aku pulang. Mereka mengkhawatirkanku sedemikian rupa, mereka benar-benar mengkhawatirkan seseorang sepertiku. Namun, bagaimana dengan kesan Rurune tentangku? Padahal, hasilnya kurang lebih sama dengan yang dia katakan, jadi aku tidak bisa bicara kembali. Melihat aku memeluk Al, Rurune, dan Olga kembali, Saria menunjukkan ekspresi hangat. Namun, Makoto-san, Seichi benar-benar telah tumbuh begitu banyak tanpa kita sadari. Dia telah, ini tidak terduga. Wajah orang tuaku menjadi sempit ketika mereka melihatku dan para gadis. Sekali lagi, aku lupa mereka ada di sana. Ibu kota kerajaan Winberg, Terveil. Di ruangan tertentu di kastil kerajaan, Ranze, Raja Winberg, mengerang karena satu huruf. Nah, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Ranze Dono. Aku, Garus, datang dengan melompat seperti kelinci begitu aku mendengar bahwa kamu memiliki urusan denganku.
Petik 2. Terlalu banyak informasi. Orang yang menerobos masuk ke ruangan Ranze tanpa ketukan adalah Garus, telanjang di atas pinggang seperti biasa. TLN, aneh gak tahu kenapa jadi Garus harusnya Gasur, entahlah intinya dia Guild Master. Biasanya, masuk ke kamar anggota kerajaan tanpa pemberitahuan akan berarti pengkhianatan, tetapi Ranze mengampuni dengan hanya menghela nafas. Maaf karena memanggilmu tiba-tiba. Jangan khawatir. Bahkan tanpa aku, guild dapat beroperasi secara normal. Petik 2. Maka itu berarti kamu tidak dibutuhkan oleh guild. Itu menyakitkan. Meskipun diberitahu sesuatu yang agak menyakitkan, tidak ada garis hitam di wajah Garus yang menunjukkan kesedihan, dia hanya menertawakannya dan meletakkan tangannya di wajahnya. Nah, kesampingkan hal-hal itu. Jadi, bisnis apa itu? Petik 2. Tentang itu, kerajaan ingin meminta sesuatu kepada guild. Kamu, permintaan dari kerajaan, kalimat itu saja menggeser Garus ke suasana serius. Jadi kamu ingin meminta pelajaran secara efektif melatih ototmu. Tidak mungkin aku memintanya. Apakah otakmu berubah menjadi otot juga? Petik 2. Kamu tidak perlu menyanjungku. Aku tidak memujimu. Suasana serius hanyalah ilusi. Jika ini bukan tentang pelajaran, maka permintaan seperti apa yang diminta pada guild? Tidak, ada banyak jenis lainnya, oke. Bahkan tanpa pemanggilan hari ini, bukankah ada hal-hal seperti penaklukan monster dan semacamnya? Petik 2. Ah, kami punya sesuatu seperti itu, ya. Petik 2. Seseorang, ambil peran guild master darinya. Emosi Ranze tidak mungkin lagi ditahan. Lalu apa? Asal tahu saja, kami benar-benar menentang bergabung dengan perang dan hal-hal di sepanjang garis itu, oke. Jangan mengatakannya seperti itu, aku ingin kamu mengumpulkan setiap petualang sekelas. Mengumpulkan. Terkejut, dengan suasana serius yang kembali, Garus bertanya. Apakah yang kamu maksud petualang dengan kemampuan yang setara dengan sekelas? Atau maksudmu para petualang dengan gelar sekelas? Petik 2. Bukankah itu jelas, maksudku para petualang yang memiliki kemampuan dan gelar sekelas. Mengapa aku mempekerjakan orang-orang mesum dari guildmu yang hanya memiliki kemampuan dekat dengan sekelas? Petik 2. Aku mengerti, tapi, petualang sekelas yang sebenarnya hanya bergerak sesuai dengan keinginan mereka, kamu tahu. Petik 2. Sial. Sekarang aku tidak yakin apakah itu ide yang baik untuk meminta pada guild. Petik 2. Yah. Tidak apa-apa, kemampuan mereka adalah nyata. Tapi, mengapa kamu ingin mengumpulkan petualang sekelas? Petik 2. Ketika Garus mempertanyakannya, Ranze menunjukkan kepadanya surat yang telah dilihatnya kepada Garus. Raja Iblis mengirimi kami undangan untuk bertemu. Chapter 102 Rencana Masa Depan. Aku, Leia Falza kembali ke istanaku untuk memberitahu bawahanku tentang hasil parlemen pasukan Raja Iblis bahwa kami akan menjalin hubungan dengan kerajaan Winberg. Segera setelah aku mencapai istanaku, aku menuju ke kamar di mana Bells dan dua lainnya berada. Dan kemudian, aku membuka pintu tanpa goyah sesaat. Kaki kananku, merah, ini ubin merah, kan? Petik 2. Belsan, jika kamu meletakkan tanganmu di sana, tanganku tidak akan dapat meraih ubin hijau. Petik 2. Diam. Lakukan sesuatu tentang itu. Sebaliknya, bosku, kamu mengambil seluruh tempat dengan tubuhmu itu, tahan sedikit lemakmu. Kecilkan badanmu, lakukan sekarang. Petik 2. Jangan meminta yang mustahil. Oke, aku akan memutarnya lagi, oke. Selanjutnya, kaki kiri di ubin biru. Petik 2. Kaki kiri di ubin biru. Tahan, aku tidak bisa menjangkau. Oke, selanjutnya, sebaliknya, apakah ini sesuatu yang kamu lakukan hanya dengan sosis? Melihat pria seperti kalian melakukan itu membuatku mual. Kita paling tahu itu. Petik 2. Perlahan, aku menutup pintu lagi. Apa itu tadi? Aku tidak bisa memahaminya. Itu tampak seperti Belle dan Terry terjalin dalam posisi aneh di atas karpet berwarna-warni. Dan bosku, ketika dia menatap mereka dengan dingin, di tangannya ada, jika aku ingat dengan benar, sesuatu yang disebut roulette yang memberi perintah kepada keduanya. Jangan bilang, apakah Belle dan Terry mulai memiliki hubungan seperti itu ketika aku pergi? Meskipun aku sendiri tidak punya pacar. Atau, lebih tepatnya, bukankah mereka sudah memiliki keluarga sendiri? Apakah ini baik? Tidak, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan.
Mungkin aku salah paham. Untuk kedua kalinya, aku membuka pintu untuk memeriksa situasi di dalam. Wow, keluar. Wah, jahat. Adegan Belle menyandarkan tubuhnya di atas Terry yang sedang melakukan pose jembatan terpatri di mataku. Aku menutup pintu. Aku tidak salah paham. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, mereka akan melakukan itu. Tentang apa semua ini? Apa yang terjadi ketika aku pergi? Apakah mereka menyimpang karena aku meninggalkan mereka sendirian terlalu lama? Apakah ini salahku? Tidak, mereka yang salah. Meskipun mereka sudah punya istri. Yosh, aku akan menceritakan ini kepada istri mereka. Setelah memutuskan demikian, aku membanting pintu hingga terbuka. Jadi kalian selingkuh. TLEIYAHSAMAAA. Petik 2. Belle-san, tunggu, jika kamu melepaskan. Petik 2. Saat Bosco mengatakannya dengan nada bodoh, postur Belle pecah lalu dia jatuh ke tubuh Terry. Ketika itu terjadi, aku melihatnya dengan jelas. Persis. Howeek, petueh. Aku membayangkan ini meludah. Yuak. Saat itulah Belle dan Terry saling mencium. Aku memanggil Belle dan yang lainnya, aku tidak tahu keadaan mereka. Kalian para pria, jadi kamu memiliki hubungan seperti itu, maaf aku tidak menyadarinya sebelumnya. TLN, Leia di sini bisa jadi Rhea. Salah. Kamu memiliki kesalahpahaman besar di sana, Leia sama. Petik 2. Tidak, ini bukan kesalahpahaman jika kamu melihat itu. BOSSCOOOO. Bantu aku mengatasi kesalahpahaman ini. Petik 2. Aku sudah melakukannya dengan Belle-san. Aku tidak bisa melindungi bibirku, maafkan aku karena menjadi suami yang berkemauan lemah. Kamu juga, Terry. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Petik 2. Setelah itu, setelah aku mendengar penjelasan mereka, kesalahpahamanku tentang apa yang terjadi telah hilang. Rupanya, mereka sedang bermain game dari dunia lain. Aku mengerti. Jadi kalian hanya bermain-main. Ups, aku menginjak ranjau darat. BELLSAAAAANN. Petik 2. Untuk hukuman mereka, aku memperlakukan mereka dengan penyiksaan penuh. Setelah jamuan makan selesai, ketiga sampah itu terguling tepat di depan mataku, hitam dan biru, dengan satu kaki di kuburan mereka. Aku mati. Tidak ada lagi, tiang besi, tidak ada lagi. Bola logam itu, bola logam. Mereka sepertinya menggumamkan omong kosong, tapi aku tidak peduli dan langsung menuju ke topik utama. Nah, kuatkan diri kalian. Di parlemen pasukan Raja Iblis, diputuskan bahwa kita akan membangun hubungan yang baik dengan kerajaan Winberg. Sama seperti yang diharapkan, Belle dan yang lainnya terkejut ketika mereka menerima berita ini. Itu agak mendadak, apa yang terjadi? Itulah yang diputuskan Lutia sama. Sebagai langkah pertama menuju rekonsiliasi, kami memilih kerajaan Winberg. Kerajaan adalah salah satu dari sedikit negara yang ramah terhadap iblis, kamu tahu. Dan karena kalian, bocah, akan pergi bersama kami ke pertemuan sebagai konvoi, pastikan untuk memasukkannya ke kepala kalian. Petik 2. Roger. Ketika aku melihat Belle menganggukkan kepalanya, dia tiba-tiba menghentikan anggukannya ketika wajahnya menunjukkan ekspresi seolah dia baru saja mengingat sesuatu, lalu segala macam warna terkuras darinya tak lama setelah itu. Leia sama. Apa? Aku ingat, kita pernah menebarkan sihir teleportasi di sekitar kerajaan Winberg. Kalau dipikir-pikir, itu benar. Dan aku berpikir tentang hukuman atas hal itu. Setelah aku mengeluarkan cambukku, aku mengambil alat siksaan yang aku singkirkan beberapa saat yang lalu. Tidak ada suara keluar dari mulutku. Leia sama. Bukankah hukuman baru saja berakhir? Petik 2, Diam adalah yang paling menakutkan, kamu tahu. Petik 2. Belle-san. Jangan tersendat. Masih belum pasti dia akan menggunakannya pada kita. Sekarang, aku akan mulai. Kalian sudah siap. Petik 2. Kalian MEMILIHKUUUU. Untuk kedua kalinya hari ini, Belle dan teriakannya bergema di seluruh aula. Aku kembali. Apa maksudnya itu? Berhasil kembali dari dunia bawah dengan aman dan bersatu kembali dengan Saria dan para gadis, aku, Hiragi Seichi, diseret oleh Saria ke kelas F.
Ketika aku tiba di sana, para siswa ada di dalam kelas, jadi aku memberi tahu mereka bagaimana aku kembali. Karena kesulitan seperti itu terjadi, aku pikir mereka seharusnya sudah pulang sekarang, tetapi tampaknya, mereka tetap di kelas atas kemauan sendiri. Dan kemudian, ketika mereka mendengar monologku, mereka sama terkejutnya seperti yang aku harapkan. Kemudian, orang-orang yang aku temui dan bawa pulang dari dunia bawah adalah orang tuaku, kelompok pahlawan, instruktur mereka, dan Raja Iblis pertama. Dan pemilik toko bunga, kurasa. Petik 2. Halo, kami adalah orang tua Seichi. Pahlawan di sini. Teman-temannya di sini. Aku instruktur mereka. Aku Raja Iblis. Aku penjual bunga. Yosh. Sekarang perkenalan selesai. Ini sudah berakhir hanya dengan itu. Aku ingin mengakhiri perkenalan yang longgar di sana, tetapi tampaknya terlalu ceroboh untuk diterima. Ya, aku merasakan hal yang sama. Seberapa absurdnya dirimu. Kamu mati, lalu kembali dari dunia bawah, sambil membawa orang kembali. Seharusnya ada batasan seberapa banyak kamu bisa menghancurkan akal sehat. Selain itu, pahlawan dan Raja Iblis, kamu bilang, kepala kita akan meledak, kamu tahu. Petik 2. Oh, kamu, aku tidak bisa membantahnya. Ini bukan sesuatu untuk ditertawakan, oke. Untuk apa yang aku katana, Helen tertawa. Dalam semua kejujuran, aku ini seperti apa, sungguh. Saat aku tertawa, berkonflik putus asa, aku memperhatikan bahwa Beatrice Sun menunjukkan ekspresi ragu sebelum dia menyuarakan pertanyaannya. Apakah kamu benar-benar Seichi Sensei? Ya, aku sudah kembali. Benarkah? Iya, benarkah? Ya, benar-benar serius. Percayalah padaku, tolong. Tidak, aku tahu aku akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Rupanya Beatrice Sun akhirnya percaya pada apa yang aku katakan, karena ada air mata yang berbeda dengan senyumnya. Sungguh, aku sangat senang, Maaf aku membuatmu khawatir. Bahkan, aku juga membuat Saria dan para gadis cemas. Aku benar-benar harus merenungkan hal itu kemudian dan mengambil tindakan dengan hati-hati mulai sekarang. Aku sudah memikirkan ini berkali-kali sebelumnya, tetapi melakukannya tidak semudah mengatakannya, ya. Bukankah sudah waktunya bagiku untuk memiliki pertumbuhan juga? Hanya tubuhku yang melakukan evolusi, dan aku yang ada di dalamnya tidak dapat mengejarnya. Dengan itu, tubuhku, dapatkah kamu memperlambat evolusi? Aku percaya, kamu tahu. Aku tahu bahwa Aniki pasti akan kembali. Petik 2. Yah, aku juga. Sulit untuk menyangkal kekuatanmu itu, kamu tahu, bagaimanapun, itu adalah hal yang tidak masuk akal. Petik 2. Kepercayaanmu itu terasa pahit. Ini menyakitkanku di banyak tingkatan jika kalian menaruh kepercayaan kalian pada ketidakmasukakalanku, kamu tahu. Namun, aku merasa lega karena Agnos dan Blue tetap sama. Padahal aku tahu itu baru sehari sejak saat itu. Setelah mereka, aku mengalihkan perhatianku pada Beth dan Leon. Apa kabar? Ya. Aku sangat sehat. Petik 2. Leon menjawabku dengan gemerincing giginya. Hei, kamu yakin tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, meskipun hanya sekali, aku bertarung untuk semua orang di sini, jadi, aku mendapatkan kembali kepercayaan diriku, meski hanya sedikit. Petik 2. Aku mengerti. Lalu, sekarang aku harap kamu bisa bertarung bersama Agnos dan yang lainnya, oke? Petik 2. Tidak mungkin. Seseorang yang serendah aku tidak mungkin berdiri berdampingan dengan Agnos dan yang lainnya. Mereka terlalu luar biasa, aku akan mati sebagai hasilnya. Oh tidak, apakah aku baru saja berbicara kembali pada seorang guru? Maafkan aku. Maaf. Kamu tidak berubah sama sekali. Petik 2. Aku pikir dia telah menjadi berpikir positif bahkan untuk sedikit, tetapi sepertinya itu masih jauh sampai dia benar-benar kembali. Ketika senyum pahit muncul dengan sengaja, aku mendengar suara Beth yang diucapkan dengan sangat serius. Seichi Sensei. Berbeda dari sebelumnya, dia tidak mengenakan kostum beruang dan dia tidak membutuhkan buku sketsa untuk mengungkapkan pikirannya. Beth menderita bekas luka bakar tingkat 3 di wajahnya yang bahkan membuat dia tidak bisa membuat suara apapun sebelumnya. Beth, apa itu? Benar, aku menyembuhkanmu pada saat yang sama sehingga aku tidak bertanya sebelumnya, tetapi apakah itu benar-benar baik-baik saja untuk melakukannya?
Petik 2. Iya, menjawab singkat, Beth kemudian membungkuk dalam-dalam padaku saat itu juga. Terima kasih, Seiichi Sensei. Aku menakuti semua orang dengan bekas luka bakar itu sebelumnya. Jadi, agar tidak menakut-nakuti orang, aku menyembunyikan diri di dalam kostum kepala beruang itu. Selain itu, wanita yang adalah musuh kita di sana, dia adalah putri penguasa kota asalku. Meskipun kita tidak secara khusus berhubungan, jika dia bisa mendapatkan kembali sedikit dari apa yang telah hilang, dan itu semua berkat Seiichi Sensei, maka, tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain memberikan rasa terima kasihku padamu. Maafkan aku, namun, terima kasih banyak. Petik 2. Dengan suara kikuk namun mantap, Beth berkata begitu. Tidak, jangan pikirkan itu, aku tidak bisa mengatakannya kepadamu, ya. Oke, aku sepenuhnya akan menerima terima kasihmu. Petik 2. Terima kasih. Jadi, begitu kata pengantar berakhir, aku bertanya tentang satu hal kepada Beatrice-san. Apa yang akan terjadi pada akademi ini di masa depan? Untuk saat ini, kepala sekolah menghadapi semua masalah dengan hidupnya sebagai jaminan, tetapi apa yang akan terjadi di masa depan masih sulit untuk dipahami. Namun, aku dapat mengatakan bahwa setidaknya kita pasti akan aktif lagi. Petik 2. Begitu ya, berarti ujian berkala dibatalkan. Iya, meskipun untuk sementara, itu ditunda. Petik 2. YOSSHHAAA. Itu kemenangan besar bagiku. Agnos berteriak ketika dia mendengar kata-kata Beatrice-san. Apapun sekolahnya, selalu ada siswa yang emosinya meledak ketika ujian dibatalkan. Aku akan gembira juga, jika aku seorang siswa. Oi, idiot, kamu berisik. Petik 2. Hah. Aku akan membunuhmu jika itu adalah aku yang biasa, tetapi aku sekarang sedang dalam suasana hati yang baik. Itu sebabnya, aku akan membiarkannya untuk sekarang. Petik 2. Saat Agnos mengeluarkan humor yang bagus, Beatrice-san tanpa perasaan menjatuhkan beberapa bom padanya. Namun, karena kita tidak tahu kapan ujian akan berlangsung, studi untuk itu akan terus berlanjut seperti biasa. Oi BLUEEDDD. Apa kamu bilang aku adalah idiot? Petik 2. Tidakkah kamu membiarkannya tadi? Gumam Blue dengan nada kagum. Yah, sementara siswa lain akan pulang, Agnos dan anggota lain dari kelas ini tetap di kelas secara sukarela. Dan karena sekolah tidak aktif dalam periode itu, seharusnya tidak masalah jika kita menugaskan mereka untuk belajar untuk ujian. Bahkan tanpa ujian, dikatakan bahwa belajar tetap akan menjadi alasan untuk belajar. Oleh karena itu, kami anggota dan staf kelas F sedang mempersiapkan ujian, kapanpun itu akan terjadi. Chapter 103 Penyusup adalah Presiden Dewan Siswa. Sementara kami memiliki suasana yang damai dan akan membahas tentang prospek masa depan kami, tiba-tiba pintu dibanting terbuka. Aku mencium bau Seiichi-kun. Seperti yang aku katakan, hidung seperti apa yang kamu miliki. Orang yang menerobos masuk adalah salah satu pahlawan dan teman masa kecilku, Kanazuki-senpai. Kanazuki-senpai dengan cepat mendekatiku kemudian mulai memeriksa tubuhku secara menyeluruh dan intens yang bahkan membuatku terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu memiliki luka? Apakah kamu terluka di suatu tempat? Petik 2. Aku baik-baik saja. Harap tenang. Petik 2. Kedatangan Kanazuki-senpai yang tiba-tiba membuat para siswa membeku karena terkejut. Yah, siapa yang tidak? Setelah aku mencoba menenangkannya dengan semua yang bisa aku lakukan, Kanazuki-senpai kemudian menatapku dengan wajah yang hampir menangis. Aku benar-benar khawatir, kamu tahu, meskipun kita disebut pahlawan, tidak ada yang bisa kita lakukan, dan, terlepas dari itu, kamu. Aku baik-baik saja, jadi tolong yakinlah. Tidak, aku mengerti. Aku benar-benar kesal dan pikiranku berantakan ketika kamu tiba-tiba menghilang karena kemampuan orang itu atau apapun itu. Aku juga membawa masalah ke Sota dan yang lainnya, bagaimanapun, selama kamu di sini, aku akan baik-baik saja dengan segalanya. Petik 2. Kanazuki-senpai. Kanazuki-senpai benar-benar mengkhawatirkan aku. Sudah seperti ini sejak lama, aku benar-benar tidak bisa menandinginya. Sementara aku berpikir begitu, Kanazuki-senpai mengatakannya padaku dengan wajah serius. Namun, inspeksi di sini tidak memberiku petunjuk apakah kamu benar-benar terluka atau tidak. Aku perlu memeriksamu dari rambut sampai ujung kaki, jadi datang ke kamarku dan melepas pakaianmu. Tentu saja, telanjang bulat.
Petik 2. Apa yang dikatakan wanita ini? Aku tidak bisa menandinginya, tapi tolong, lakukan sesuatu tentang penyimpanganmu. Tolong. Ya ampun, bukankah itu Karen Chan? Lama tidak bertemu, kamu menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Sepakat. Melihat interaksi kami, orang tuaku berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka melakukannya, Kanazuki Senpai akhirnya menyadari mereka, dia kemudian menundukkan kepalanya. Ah, ayah mertua, ibu mertua. Sudah lama sejak aku mendengar dari kalian berdua, Petik 2. Tepat setelah dia menundukkan kepalanya, dia akhirnya menyadari betapa tidak mungkin bagi orang tuaku untuk berada di sini, dengan terkejut. Sebaliknya, jika aku tidak salah dengar, sepertinya dia mengatakan, ayah mertua, dan ibu mertua, dengan banyak arti yang berbeda. Apakah kalian berdua dihidupkan kembali? Petik 2. Pada pertanyaan itu yang bisa dikatakan cukup tiba-tiba, keduanya hanya tersenyum lebar. Ya, terima kasih kepada Seichi. Petik 2. Seichi-kun. Kanazuki Senpai mengarahkan wajahnya yang terkejut kepadaku, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya lalu melirik kembali. Aku salah, dia tidak tenang. Karena kata-katanya yang aneh itu dibisikkan dengan sangat tidak masuk akal, aku tidak punya cukup waktu untuk memikirkan jawaban, namun, Al yang telah tutup mulut sampai sekarang akhirnya berbicara. Kamu anak kecil, lelucon macam apa yang kamu katakan? Petik 2. Lelucon. Aku tidak pernah seserius ini kamu tahu. Petik 2. Itu lebih buruk. Aku memutar otak untuk memikirkan cara menenangkan mereka sambil menonton pertengkaran mereka, sampai Rahel menyuarakan pertanyaannya kepadaku dengan takut-takut. Ano, orang itu adalah pahlawan yang dipanggil dari dunia lain, kan? Bagaimana dia bisa menjadi kenalanmu juga, Seichi Sensei? Petik 2. Kalau dipikir-pikir, aku belum mengatakannya, aku juga orang yang datang dari dunia yang sama dengan para pahlawan itu, kamu tahu. Petik 2. Menanggapi komentarku, seluruh kelas menyatakan keterkejutan mereka. Yang berarti, Aniki juga pahlawan. Ini akan memakan waktu terlalu lama jika aku menjelaskan bagian itu, ya. Satu hal yang bisa aku katakan adalah keberadaanku bukanlah sesuatu yang sebesar pahlawan, kurasa. Dan para pahlawan sombong itu sama tidak bisa melakukan apa-apa terhadap pria dengan lab coat itu, bukan? Petik 2. Helen mengarahkan pandangannya yang provokatif ke arah Kanazuki Senpai. Kanazuki Senpai sepertinya dia tidak nyaman dengan pandangan Helen. Itu bukan begitu, tidak, berhenti memberikan alasan. Bahkan jika kita disebut pahlawan, pada akhirnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ada apa dengan atmosfer ini? Aku merasa tidak nyaman dengan suasana hati yang berat ini yang membebani kelas, tetapi kemudian sesuatu muncul di kepalaku. Kalau dipikir-pikir itu, Kanazuki Senpai, apa yang terjadi padamu dan para pahlawan lainnya setelah itu? Apa maksudmu? Tidak, mengesampingkan bagaimana kamu diperlakukan oleh mereka, para pahlawan adalah sesuatu seperti kartu truf kekaisaran Kaiser, kan? Dan jika kartu truf itu meringkuk di hadapan orang itu, aku hanya bisa berpikir bahwa beberapa jenis gangguan dari kekaisaran Kaiser akan datang. Begitu, pikiranku dipenuhi dengan pemikiran tentang Seichi-kun sampai penuh, tetapi ada juga kekhawatiran seperti itu ya. Tidakkah kamu harus khawatir tentang sesuatu seperti itu sebelum kamu berpikir tentangku? Aku memang bersyukur dan senang bahwa dia memikirkanku. Tapi, dia harus memprioritaskan dirinya sendiri. Untuk saat ini, belum ada kontak dari Kekaisaran Kaiser. Tapi lebih baik tidak terlalu optimis. Skenario terburuk, para pahlawan mungkin dengan paksa dibawa pulang. Petik 2. Blue memberikan nasihatnya tanpa menunjukkan minat. Tapi, karena dia adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Kaiser, itu mungkin terjadi. Kanazuki Senpai. Dia adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Kaiser. Itu sebabnya. Ya, aku tahu itu, karena aku mendengar dia bertarung melawan kakak kandungnya di turnamen di sekolah. Biarkan aku mengukirnya jauh di dalam pikiranku. Petik 2. Pada akhirnya, aku adalah seseorang yang darahnya bercampur dengan darah orang biasa. Aku bukan seseorang yang memiliki posisi tinggi untuk memiliki gelar. Petik 2. Melihat Blue dengan sikap tenangnya yang biasa, tanpa disadari bibirku membuat senyum pahit.
Sekarang, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersenang-senang dengan Seiichi-kun di sini, tetapi sepertinya itu tidak bisa terjadi. Bagaimanapun, aku melarikan diri dari ruang kelasku tanpa mengatakan apa-apa. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Karena itu tentang Kanazuki-senpai, bahkan jika dia tidak memberi tahu seluruh anggota pahlawan, aku pikir dia setidaknya meninggalkan beberapa pemberitahuan kepada Sota dan yang lainnya. Entah bagaimana, aku merasa seperti kebodohan Kanazuki-senpai mulai terwujud sejak dia datang ke dunia ini. Meskipun aku pikir begitu, dia dapat diandalkan dalam aspek-aspek lain yang lebih penting. Yah, jangan terlalu marah. Itu hanya menunjukkan betapa aku mengkhawatirkanmu. Kalau begitu, semuanya, aku minta maaf telah mengganggu kalian. Ayah mertua dan ibu mertua juga, aku senang bisa melihat kalian setelah waktu yang lama. Petik 2. Tidak apa-apa, kami senang kita bisa melihat wajahmu juga, Karen-chan. Sepakat. Datang kapan saja sebagai pengantinnya, oke. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu, aku akan membawanya pulang sekarang. Tidak masalah. Aku akan mengurungnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya atau melihatnya lagi. Petik 2. Kenapa sampai seperti itu? Saat pertukaran entah bagaimana menuju ke arah yang benar-benar berbahaya, aku mendorong Kanazuki-senpai kembali dari ruang kelas. Oke, Sota dan yang lainnya pasti mengkhawatirkanmu. Ya, janji kita sudah diucapkan. Lain kali, mari kita adakan upacara itu. Petik 2. Yang sebelumnya bukan lelucon. Petik 2. Itu aneh, kenapa dia semakin jauh dari Kanazuki-senpai yang aku tahu? Tidak dapat membantu, aku benar-benar akan kembali saat ini, Seiichi-kun, aku benar-benar senang kamu selamat. Petik 2. Kanazuki-senpai. Aku masih berpikir, mengapa kamu tidak dikurung? Kenapa begitu? Ketika aku tanpa sadar membalasnya dengan dialek Kansai, Kanazuki-senpai akhirnya kembali ke kelasnya sambil tersenyum. Setelah memastikan itu, aku kembali ke kelasku sendiri, tetapi ada suasana aneh yang menggantung di udara. Seiichi-sensei, Blue memanggilku dengan wajah serius. Apakah setiap pahlawan seperti itu? Mereka tidak seperti itu, oke. Sulit untuk memecahkan kesalahpahaman yang mereka miliki. Chapter 104 Ringkasan Pengenalan Karakter, 1. Sisi Pahlawan. Seiichi Hiragi, pahlawan, sangat sering berteriak, tapi dia pahlawan. Manusia yang telah berevolusi oleh buah evolusi menjadi monster dan telah kembali ke manusia lagi dari monster. Orang tuaku meninggal sedikit setelah aku masuk sekolah menengah atas. Aku berhasil hidup dari warisan dan uang asuransi, tetapi aku tidak bisa menerima kematian orang tuaku karena aku sangat dekat dengan orang tuaku, jadi aku juga ingin pergi menghilang, dan aku yang stres terus makan sebelum sadar bahwa aku gemuk karena aku terus makan. Ketika kamu merasa stres, kamu pasti akan makan banyak. Keuntungan dari berpikir positif adalah bahwa ada banyak kasus di mana sulit untuk berpikir positif. Aku diberkati dengan teman-temanku, tetapi aku secara sadar menghindari mereka karena kesombongan kecil. Memiliki kebiasaan buruk setelah mandiri. Dia secara kolektif diintimidasi karena penampilan dan bau tubuhnya. Satu-satunya di sekolah yang tidak dipanggil pahlawan. Aku membuat Saria dan yang lain untuk menegaskan diri mereka di masa lalu dan akhirnya aku mengakui diri mereka. Saat ini, aku dipanggil oleh Barnabas, direktur sekolah Akademi Sihir Barbador, dan aku bertanggung jawab atas kelas F yang hampir jatuh. Saria, pahlawan gorila, gadis berambut merah yang cantik. Tapi dia gorila. Awalnya, dia monster bernama Kaiser Kong. Ketika menjadi seorang gorila, dia dapat berbicara dengan cara yang sederhana, tetapi ketika berubah menjadi manusia, dia dapat berbicara secara normal. Secara mental, seekor gorila lebih terasa lebih dewasa, bentuk manusianya juga terlihat dewasa, tetapi itu bertentangan dengan cara bicaranya. Dia telah selamat dari alam yang keras dan secara mengejutkan kuat. Membanggakan kekuatan yang luar biasa dan melakukan semua pekerjaan rumah dengan sempurna. Selain memiliki naluri liar, ia juga memiliki sisi keibuan dan sensitivitas alami. Saat ini, dia adalah seorang siswa di kelas yang dirawat Seiichi di Akademi Sihir Barbador. Aku suka Seiichi. Dia tampaknya menjadi pengantin Seiichi. Altria Graham, seorang petualang dengan gelar bencana. Wanita cantik berambut perak. Tetapi ketika kamu terlibat dengannya, kamu akan terluka.
Karena kutukannya, sejak kelahirannya, ia telah dikutuk sebagai orang yang membawa bencana dan itu tanpa pandang bulu termasuk orang di sekitarnya. Setelah melibatkan Seichi dan menaklukkan labirin, dia dilepaskan dari kutukan oleh cincin yang diberikan oleh Seichi. Hati-hati, seperti seorang kakak. Karena aku tidak pernah jatuh cinta karena konstitusiku, aku adalah pemula yang nyata. Cukup canggung, dan selalu berpikir keras tentang Seichi. Aku sering merasa iri dengan Seichi. Saat ini, aku adalah seorang guru yang bertanggung jawab atas banyak kelas di kelas petualangan di sekolah sihir Barbador. Dia adalah pacar Seichi, Rurune, keledai. Hanya keledai, aku ingin tahu apakah makanan itu sesuatu yang luar biasa. Keledai pelahap, makan buah evolusi dan menjadi manusia. Aku mencoba menunjukkan diriku sebagai seorang ksatria, tetapi makanan memiliki prioritas yang lebih tinggi. Seperti yang disebutkan di atas, dia didiskualifikasi sebagai ksatria, tetapi dia tidak sadar. Apa yang harus dia lakukan? Saat menghabiskan waktu dengan Seichi, dia sepertinya sudah mulai merasa berbeda dari ksatria. Saat ini, dia adalah seorang siswa di kelas yang dirawat oleh Seichi di Akademi Sihir Barbador. Pelayan Seichi, Olga Kalmeria, hanya berbicara beberapa kata, berusia 8 tahun. Kucing hitam. Untuk Bisman, hitam adalah simbol kemalangan dan malapetaka, jadi dimanapun ia selalu dilecehkan termasuk oleh orang tuanya dan dijual ke pedagang budak lalu dibeli oleh unit pembunuh Kekaisaran Kaiser. Dalam Kekaisaran Kaiser, dia belajar membunuh orang. Memiliki julukan Twilight Assassin. Aku sangat berterima kasih kepada Seichi karena melepaskan kerahku dan Luz karena membela diriku selama interogasi Lorna. Orang-orang selain Lorna dan Rurune disebut kakak perempuan atau kakak laki-laki. Aku benci Lorna, tapi aku tidak benar-benar membencinya. Saat ini, dia adalah asisten Seichi di Akademi Sihir Barbador. Dia adalah adik Seichi. Sisi pahlawan, Kanazuki Karen, teman masa kecil Seichi, memiliki rambut hitam indah yang membentang ke pinggang. Ketua OSIS di sekolah Seichi. Memiliki popularitas luar biasa di sekolah, dari apapun jenis kelaminnya. Anak perempuan dari kelompok Kanazuki. Seichi tampaknya memiliki emosi khusus dengan teman masa kecil ini. Kapten klub Kendo, memiliki saraf baja, pahlawan yang telah dipanggil dan sekarang memperkuat statusnya di sekolah di dunia lain. Berkumpul kembali dengan Seichi di Barbador Magic Academy, tetapi dia adalah orang yang sangat mengecewakan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sirkuit berpikirnya sangat berbahaya. Jika memiliki kesempatan, dia mencoba menjadikan Seichi sebagai barangnya, tetapi jika mungkin, dia ingin menjadi barang Seichi. Jika kamu perhatikan, dia mungkin menjadi anggota cabul. Sota Takamiya, teman masa kecil Seichi. Tampan. Aku prihatin tentang Seichi, tetapi aku mencoba mengerti perasaan Seichi yang sulit untuk berhubungan. Pada dasarnya tenang. Klub Kendo, kakak Miu Takamiya, pahlawan yang telah dipanggil dan sekarang memperkuat statusnya di sekolah di dunia lain. Melihat sikap para pahlawan lain di sekolah, aku khawatir masalah akan terjadi. Kenji Araki, teman masa kecil Seichi, IKEMEN dengan rambut coklat pendek. Dia peduli dengan Seichi, tetapi mereka tidak pada gelombang yang sama dan perasaan mereka tidak bertemu dengan baik. Biasanya ramah, tetapi menakutkan ketika marah. Di klub tinju, berutang budi pada Kanazuki Karen, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Miu Takamiya, teman masa kecil Seichi, Bisoujo dengan pin bunga di pundaknya, rambut hitam gagak, memanggil Seichi, Seichi Onichan dan merindukannya. Tidak mungkin bertemu dengan mudah karena dia berada di kelas yang berbeda dari Seichi, dan juga sulit untuk menyibukkan diri dengan Seichi seperti Souta dan yang lainnya. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Hino Youko, teman Seichi, Bisoujo dengan rambut coklat panjang di punggung dan memakai ikat kepala. Prihatin tentang Seichi meskipun tidak menjadi teman masa kecilnya. Bukan milik grup idola manapun, tetapi keberadaan seperti idola di sekolah karena sifatnya yang baik. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Eri Nijima, teman Seichi, seorang gadis baby face yang dengan mudah menata rambutnya. Selain dari teman masa kecil, hanya ada beberapa yang peduli tentang Seichi. Pacar Sota, terlibat dengan grup idol terkenal.
Idol, tetapi cintanya tidak dilarang. Pahlawan yang dipanggil dan sekarang memperkuat statusnya di sekolah di dunia lain. Rika Murata, teman Seiichi, seorang gadis cantik dengan mata sedikit tertutup rambut hitam bergelombang gelapnya. Selain dari teman masa kecil, hanya ada beberapa yang peduli tentang Seiichi. Pacar Kenji, terlibat dengan grup idol terkenal. Idol, tetapi cintanya tidak dilarang. Pahlawan yang dipanggil dan sekarang memperkuat statusnya di sekolah di dunia lain. Hiroki Aoyama, teman sekelas Seiichi, tampan, kapten klub sepak bola, salah satu tokoh utama di kelas yang melecehkan Seiichi. Pahlawan yang dipanggil dan sekarang memperkuat statusnya di sekolah di dunia lain. Melihat Saria dan yang lainnya yang datang ke Akademi Sihir Barbador, dia mencoba untuk berhubungan dengan perasaan jahat, tetapi dia terpapar dengan kata-kata Saria dan Rururne yang tanpa henti, dan Seiichi mencegahnya berhubungan dengan Saria dan yang lainnya. Oki, teman sekelas Seiichi, karakter sampingan yang khas. Karakter buruk, seperti mengubah status Seiichi dengan sengaja. Pahlawan yang dipanggil dan sekarang memperkuat statusnya di sekolah di dunia lain. Melihat Saria dan yang lainnya yang datang ke Akademi Sihir Barbador, dia mencoba untuk berhubungan dengan perasaan jahat, tetapi dia terpapar dengan kata-kata Saria dan Rururne yang tanpa henti, dan Seiichi mencegahnya berhubungan dengan Saria dan yang lainnya. Kobayashi, orang yang menindas Seiichi, klub tinju yang sama dengan Kenji. Seiichi terutama diperlakukan sebagai sanbak. Melihat Saria dan yang lainnya yang datang ke Akademi Sihir Barbador, dia mencoba untuk berhubungan dengan perasaan jahat, tetapi dia terpapar dengan kata-kata Saria dan Rururne yang tanpa henti, dan Seiichi mencegahnya berhubungan dengan Saria dan yang lainnya. Ketika Seiichi menyelamatkan Saria dan yang lainnya, wajahnya diinjak. Jangan dipikirkan, Nojima Yuka, setengah Inggris dan setengah Jepang, tetapi memiliki nama Jepang. Kecantikan dengan rambut pirang lurus panjang sepinggang. Presiden ladies yang terkenal, kepala kelompok yang terkenal, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Shimizu Noa, model super terkenal, kecantikan dengan rambut hitam pendek dengan highlight biru. Tergabung di idol terkenal, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Seto Airi, sepertinya Gyaru tetapi sebenarnya tidak. Cantik, sedikit, tidak, dia orang bebal. Biasanya dengan kelompok Nojima Yuka, tetapi juga berhubungan baik dengan gadis-gadis lain. Tergabung di idol terkenal, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Amakawa Rumi, Gyaru khas, kecantikan dengan rambut coklat yang sedikit bergelombang. Gadis super modern, tergabung di idol terkenal, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Masaya Kisaragi, pemimpin grup idol yang mewakili Jepang aktif di dunia. Kelas 3, pemilik wajah tampan dengan rambut coklat halus. Mantan kapten klub sepak bola. Tampaknya sihir 4 atribut dapat digunakan. Menjadi idiot dan melihat ke bawah. Tidak ada rumor yang baik tentang hubungannya dengan wanita. Keberadaan yang bisa dikatakan sebagai penyebab situasi yang Sota dan orang lain khawatirkan. Oyama Matsuyoshi, salah satu grup idol terkemuka Jepang yang aktif di dunia. Kelas 3, Mohawk tampan liar yang memiliki kulit kecoklatan. Mantan kapten klub tinju. Tampaknya sihir 4 atribut dapat digunakan. Sangat kasar dan vulgar. Tidak ada rumor yang baik tentang hubungannya dengan wanita. Keberadaan yang bisa dikatakan sebagai penyebab situasi yang Sota dan orang lain khawatirkan. Tafurento, anggota grup idol yang aktif di bumi. Siswa kelas 3, pria tampan dengan rambut pirang panjang dengan gaya rambut yang menyebalkan. Terasa seperti host. Tampaknya bisa menggunakan 4 atribut sihir. Setiap bagian dari perilakunya dan ucapannya sombong. Tidak ada rumor bagus tentang hubungannya dengan anak perempuan. Sisi kekaisaran Kaiser, menteri botak. Dia botak berkilau. Memiliki kompleksitas tentang kepalanya yang botak. Berharap untuk pertumbuhan rambutnya di masa depan. Tidak akan terjadi kawan. Setwall Kaiser, kaisar kekaisaran Kaiser, penyebab utama untuk pemanggilan para pahlawan ke dunia ini. Supremasi manusia, seseorang yang merencanakan berbagai hal. Harapkan lebih banyak di masa depan. Helio Lauban, seorang ajudan Set, penyihir kerajaan. Supremasi manusia, memiliki nama panggilan. Nama panggilan akan muncul satu hari. Seseorang yang merencanakan berbagai hal.
Zakir Guilford, pemimpin ksatria Kekaisaran Kaiser, berutang budi kepada Ulf dir Kaiser, raja sebelumnya. Dijuluki, Pedang Raja, orang yang berpengaruh di Kekaisaran. Terkadang canggung. Orpheus Almond, ajudan ketua ksatria, pria pemarah dengan rambut coklat keriting. Kuat bahkan di antara para ksatria Kekaisaran. Menghargai Zakir, Ulf dir Kaiser, kaisar sebelumnya dari kerajaan Kaiser. Tampaknya menjadi tipe orang yang akan membantu orang yang membutuhkan terlepas dari keluarga atau posisi. Tidak mati, tetapi saat ini dalam masa pensiun. Aurius Venture, kapten dari bagian pertama Kekaisaran Kaiser. Bangsawan, dia memandang rendah rakyat jelata dari lubuk hatinya. Tidak yakin tentang kemampuannya. Sisi tentara Raja Iblis. Reia Falzar, kapten Korps 3 tentara Raja Iblis. Wanita cantik dengan rambut ungu panjang. Sangat populer, tetapi akhirnya dibuang karena kepribadiannya, itu. Telah keluar dengan 666 pria tampan dari kelompok iblis. Dia memiliki sihir gas, yang merupakan atribut unik. Adapun keluarganya, yah, segera hadir tanda merek dagang. Sangat mampu sebagai kapten. Harapkan lebih banyak di masa depan. Bel Giselle, bawahan di bawah kendali langsung Reia. Pemimpin yang diandalkan dari subunit korban seharusnya. Jantan, dia sudah menikah dan memiliki anak yang akan segera lahir. Menyenangkan sekali, memperlakukan Bosco dan Terry sebagai keluarga. Menghargai Reia karena kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi merasa dia mengecewakan karena kepribadiannya. Diharapkan partisipasi yang lebih menyenangkan di masa depan. Bosco, bawahan di bawah kendali langsung Reia. Anggota korban, pria yang tinggi dan cukup kurus. Memiliki istri dan anak. Berhubungan baik dengan Terry, dan sambil mengatakan ini dan itu, dia menghormati Bel. Menghargai Reia karena kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi merasa dia mengecewakan karena kepribadiannya. Diharapkan partisipasi yang lebih menyenangkan di masa depan. Terry Ham, bawahan di bawah kendali langsung Reia. Anggota korban, dia bertubuh pendek dan cukup gemuk. Memiliki istri dan anak. Berhubungan baik dengan Bosco, dan sambil mengatakan ini dan itu, dia menghormati Bel. Menghargai Reia karena kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi merasa dia mengecewakan karena kepribadiannya. Diharapkan partisipasi yang lebih menyenangkan di masa depan. Urs Bermeu, Kapten Korps kelima Tentara Raja Iblis. Sangat ketat, sifat pengecutnya tidak sesuai dengan penampilannya. Sangat berotot, ras Raja Oni, ada rencana baginya untuk tampil. Yareta Balheim, Kapten Korps 4 Tentara Raja Iblis. Wanita seksi dan cantik, Ratu Sucubus. Cukup polos sehingga membuat rasnya bersalah. Sangat dekat dengan Reia, dan dipanggil Ria olehnya. Orang yang berakal sehat, ada rencana baginya untuk tampil. Zorua Waltore, Kapten Korps kedua Tentara Raja Setan. Ikemen dengan sikap lesu. Salah satu anggota terkuat dari Tentara Raja Iblis. Vampir sempurna. Dijuluki, Raja Hitam dan Merah. Benar-benar benci disebut kelelawar. Memiliki hubungan seperti kucing dan tikus dengan Zelos. Ada rencana baginya untuk tampil. Zelos Alburner, Korps 1 Angkatan Darat Raja Iblis. Seorang pria tampan yang pendiam. Memimpin korps terkuat Angkatan Darat. Salah satu anggota terkuat dari Tentara Raja Iblis. Kedua orang tuanya adalah Oni, tetapi rasnya tidak diketahui. Jadi dia seorang mutan. Dijuluki Anihilator. Memiliki hubungan seperti kucing dan tikus dengan Zorua. Ada rencana baginya untuk tampil. Jade Leiben, Kapten Unit Disiplin Tentara Raja Iblis. Ikemen, gay, berbicara dengan cara yang membuatnya terdengar seperti kakak perempuan. Ras Incubus. Seringkali berbicara dengan Reia dan Lealeta. Metode hukumannya, ya, itu terserah imajinasimu. Salah satu anggota terkuat dari Tentara Raja Iblis. Ada rencana baginya untuk tampil. Rutia Bute, Putri Raja Iblis. Bisoujo tanpa ekspresi, seperti boneka. Tidak banyak bicara, mau teman. Ada rencana baginya untuk tampil. Terlepas dari kenyataan bahwa ayahnya yang adalah Raja Iblis saat ini disegel oleh manusia, ia tidak membenci semua manusia. Sebaliknya, ia memilih untuk hidup berdampingan dan, sebagai langkah pertama, berupaya untuk berinteraksi dengan kerajaan Winberg. Royal Capital Tervere, Luz Barze, pemimpin Valkyrie Sword Signs of the Holy Maiden. Memiliki nama panggilan Knight of Sword, Sword Knight. Seseorang dengan kemampuan tidak manusiawi selain Seichi.
adalah salah satu ksatria terkuat dari kerajaan Winberg. Karena kemampuannya, dan kecantikannya yang terlalu sempurna, ia dikenal baik di dalam maupun di luar negeri, dan sangat populer di kalangan orang-orang. Setelah kalah dari Seichi dalam pertempuran pura-pura, dia sekarang memanggilnya Shishu. Dia tidak dapat menggunakan skill tetapi ketika dihadapkan dengan permainan pedang atau skill lawannya, dia dapat mempelajarinya dan menggunakannya secara langsung dengan kemampuan teknisnya sendiri. Adik perempuan Florio, kepala divisi sihir. Memiliki banyak sihir, tetapi tidak dapat menggunakan sihir. Memiliki senjata mitos yang disebut pedang dewa air. Jadi transcendent, seperti Barnabas dengan mengalahkan banyak monster. Florio Barze, kepala divisi sihir, memiliki nama panggilan Graceful Demon of Ice. Penyihir terbaik di kerajaan Winberg. Menjadi bisa menggunakan sihir atribut bumi setelah pelatihan dengan Seichi. Kakak Luz, Black Holy Knight, bahkan Ranze, Raja, tidak tahu informasi apapun, seperti usia, nama asli, dan jenis kelamin. Karena suaranya diproses oleh sihir, itu tidak dapat ditentukan apakah itu laki-laki atau perempuan. Salah satu ksatria terkuat dari Winberg. Tubuh besar lebih dari 2 meter, mengenakan armor hitam pekat yang menakutkan. Mengayunkan pedang besar dengan ringan. Dapat mengenakan nyala api hitam pekat dan memperkuat temannya. Dia memiliki cara bicara yang unik dan kata-katanya sulit dipahami. Pemimpin Abyss Swords, Claude Kreiser, satria yang melayani kerajaan. Seorang Osan yang terlihat tidak termotivasi. Jika berdandan, dia harusnya terlihat seperti orang yang baik. Berhati-hati, Seichi dan dia telah melakukan kontak untuk waktu yang singkat, tetapi aku pikir mereka adalah teman. Dia sepertinya sudah mengenal Altria selama beberapa waktu. Claudia Asterio, seorang anggota Valkyrie, Sword Signs of the Holy Maiden. Seorang gadis yang terlihat seperti pria tampan. Seperti karakter laki-laki yang dimainkan oleh rombongan teater Takarazuka. Salah satu dari sedikit orang dengan akal sehat. Lorna Kirizasu, seorang anggota Valkyrie, Sword Signs of the Holy Maiden. Antusias, adalah penyiar piala istana kerajaan. Telah menguasai hingga tingkat lanjut dari Eris, SM Lecture. Seorang interrogator utama, atau begitulah kata mereka. Selama interogasi, karena dia kejam Origachan, dia sekarang tidak disukai olehnya. George-kun, bagian intelijen, dikatakan mampu, dimarahi oleh Luz. Sejak dia ditinggalkan oleh Lorna, dia belum terlihat hidup. Claire Huster, seorang saudara perempuan dari Belleville, juga bekerja sebagai direktur panti asuhan di gereja. Dia benar-benar menyukai Saria, yang awalnya membantu di gereja karena permintaan yang diajukan di guild. Adriana, suaminya seorang kaun, wanita cantik. Meskipun menjadi wanita yang lebih tua, dia memiliki sikap santai. Kenalan Altria, Vina, pemilik penginapan, wanita cantik, menjalankan penginapan bersama suaminya, Lile dan putrinya Mary. Lile, koki penginapan pohon ketenangan. Lile bukan orang tua yang keras, dia seorang ikemen. Mengelola penginapan bersama istrinya Vina dan putrinya Mary. Mary, pelayan penginapan. Dia seorang bishoujo. Maksudku, bagaimanapun juga, dia adalah gadis pelayan. Mengelola penginapan bersama orang tuanya Lile dan Vina. Ransel Fort Winberg, menyamar menjadi warga kecil dengan nama Ranze, tetapi sebenarnya adalah Raja Winberg. Osan keren. Dia tampaknya telah berkenalan dengan pemilik kedai kopi Acoriente, Noado. Ditargetkan oleh Olga, tapi Seichi mampu membantunya saat dia berada di bawah kutukan. Punya 3 anak, Roberto, Dionis, dan Latis. Saat ini, bersiap untuk mengadakan diskusi penting dengan iblis tentang masalah apakah akan berhubungan dengan iblis dengan putri iblis, Rutia. Noado, pemilik kedai kopi Acoriente, seorang pria tua, berdiri di meja sebagai seorang bartender. Pemilik memiliki suasana yang tenang. Dia sepertinya sudah mengenal Ranze untuk beberapa waktu. Bahkan, dia adalah pembunuh legendaris yang disebut, kematian dan menakutkan. Clay Berger, putra tertua Marquis of Berger. Rambut coklat yang indah. Sangat percaya diri. Artis, atau lebih tepatnya, seorang pelukis. Membuat gambar original, tampaknya bisa menjual untuk saat ini. Seorang amatir yang telah melukis selama 3 bulan. Memenangkan penghargaan di kompetisi lukisan Charasti. Kemudian, dia disebut, jenius lukisan abstrak. Mei Cherry, Bisman anjing, gadis cantik dengan telinga anjing.
Suka menggambar pemandangan sehari-hari yang tak tertandingi. Dia memiliki keterampilan, tetapi lukisannya tidak berdampak. Lukisannya tidak pernah laku. Mulai melukis setahun yang lalu. Pelukis memenangkan hadiah tertinggi di kompetisi lukisan Charasti. Kemudian, itu disebut Engage of Paintings. Sisi Guild, Gasur Klute, Guild Master dari markas besar Guild. Seorang cabul yang mengelola cabul. Pria berotot telanjang yang hanya mengenakan sepasang kutang coklat. Otot adalah segalanya. Kecantikan fisik yang indah. Dengan kata lain, otot. Latihan beban, pernah dengar. Tidak yakin tentang kemampuannya sebagai Guild Master, tapi dia populer. Alice McLean, resepsionis dari markas besar Guild. Putri kepala keluarga McLean. Sadis tulen. Kesenjangan antara penampilan normalnya dan mode S-nya menakutkan. Jika kamu ingin dipukul, silakan pergi ke Guild. Tanpa diduga memiliki akal sehat, tampaknya mampu sebagai resepsionis. Batman of Gara, sekelompok homo. Mereka penghancur pemula, tapi hanya target pria. Nama mereka, apakah mereka akan muncul? Loli Loving Genleman. Dia ada di Guild, jadi dia seorang petualang, aku pikir. Selalu melindungi gadis kecil dari bayang-bayang. Seluruh jaringan informasinya hanya terdiri atas gadis-gadis kecil. Berpikir bahwa gadis-gadis kecil, bukan hal yang harus disentuh, mereka dimaksudkan untuk dilihat dan dicintai dari jauh. Dia sering dijebloskan ke penjara oleh tentara Terveil. Berhubungan baik dengan eksibisionis pervert Genleman. Keduanya tidak berguna. Eksibisionis pervert Genleman. Dia ada di Guild, jadi dia seorang petualang, aku pikir. Pakaian formal, jas ulang tahun, kan? Bentuk kelahiranmu, sebagaimana adanya, adalah indah. Tidak ada tempat di Terveil yang dia belum pernah telanjang, selain kastil kekaisaran. Dia sering dijebloskan ke penjara oleh tentara Terveil. Berhubungan baik dengan Loli Loving Genleman. Keduanya tidak berguna. Gargan, petualang sekelas aktif yang bisa berubah. Sebuah syal merah melilit di leher dengan celana ketat. Setelah semua, itu hanya orang cabul. Meski dia menyebut dirinya pahlawan keadilan, dia menggunakan tangan liciknya dengan senang hati dalam pertempuran. Alasan aku menjadi seorang petualang adalah bahwa manusia selalu ingin melanggar hukum. Untuk alasan yang disebutkan di atas, permintaan hanya untuk urusan pribadi seperti menangani bandit, tetapi tingkat pencapaiannya adalah 100%. Karena lawan harus dikalahkan, itu telah dijuluki Maskill. Jika menang, itu adalah keadilan. Aku tidak suka pahlawan ini. Akademi Sihir Barbador, sisi kelas F. Beatrice Rockner, mantan guru kelas F. Selalu berpikir tentang V-Class, yang diperlakukan sebagai terbuang hanya karena tidak dapat menggunakan sihir. Aku pikir itu karena kurangnya kemampuanku sehingga siswa kelas F tidak bisa menggunakan sihir. Seichi datang dan semua orang di kelas F bisa menggunakan sihir dan merasa senang dari lubuk hatinya. Membuat bahan pengajaran khusus untuk setiap siswa agar sesuai dengan kelemahan mereka. Sering berbicara dengan direktur sekolah, Barnabas, dengan tajam. Meski itu adalah wanita cantik, karena itu adalah guru di kelas F, itu dijauhi oleh guru lain, atau seseorang yang hanya memiliki pendekatan jahat yang ingin mendekatinya, jadi dalam kehidupan guru dia harus makan sesuatu sendiri selain dengan Seichi dalam kehidupan guru. Saat ini, aku bertindak sebagai subguru untuk kelas F dengan dukungan Seichi. Barnabas Ablit, Elf. Sebelumnya guru Ranze ketika dia masih pelajar. Memiliki nama panggilan Sein Suci. Kepala Sekolah Akademi Sihir Barbador. Seseorang yang dikenal sebagai Transcended One, dan tampaknya telah melewati level 500. Penyihir terbaik dunia. Dia tidak bisa melawan Beatrice. Penampilannya ceroboh. Saat ini, kesulitan karena agama Dewa Iblis telah menyerang, dan sejak itu telah bekerja keras untuk menangani masalah. Agnos Passion. Bocah bodoh. Rambutnya tampaknya memiliki kelembutan dan kekakuan. Aku tidak mengerti artinya. Menggunakan pemukul yang disebut, Fuyuzuin Full Swing. Orang bodoh yang mencoba menyelesaikan apapun dengan semangat sederhana. Ada beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan semangat. Tidak bisa menggunakan sihir, tetapi memiliki kemampuan fisik yang mengerikan. Tipe petarung dengan naluri, kadang-kadang Seichi tidak bisa membaca gerakan Agnos. Bahkan sekarang setelah sihir bisa digunakan, dia masih suka menggerakkan tubuhnya. Sering berdebat dengan anak-anak, tetapi mempercayai mereka di lubuk hatinya.
Tahu bahwa Seichi telah memiliki Saria dan lainnya dan merasakan itu sebagai panutan lelaki dan memanggil Seichi sebagai Aniki. Tidak terlalu buruk. Blue Leaf Kaiser, anak laki-laki dengan suasana elegan meski arogan. Itu adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Kaiser, tetapi karena ibunya adalah orang biasa, ia dibenci oleh ayah dan saudaranya saat ini, Theobald. Meskipun darah rakyat jelata mengalir setengah, itu masih keluarga kerajaan Kekaisaran Kaiser, tetapi ia ingin diperlakukan biasa tanpa melihat statusnya. Meski tidak bisa menggunakan sihir, dan di kelas F, tapi ilmu pedangnya adalah hal yang cukup kuat untuk bisa dibandingkan dengan Theobald. Itu lebih pintar dari Agnos. Sekarang dapat menggunakan sihir, dan dapat mencampur sihir dan menutup pertempuran dengan cekatan. Jenius yang tampan, sering menggoda dan berdebat dengan Agnos, tetapi percaya padanya dari hatinya. Kemampuan akademiknya sangat baik. Beth Lutra, anak laki-laki yang mengenakan tutup kepala beruang cantik. Dia baik dan selalu menggunakan buku sketsa untuk percakapan. Namun, alasannya menyedihkan, itu karena seluruh wajahnya memiliki bekas luka bakar yang parah, dan karena dia takut, dia memakai tutup kepala beruang cantik agar tidak menakuti orang. Tenggorokanku terbakar dan aku tidak bisa bicara, jadi aku harus berbicara dengan buku sketsa. Ketika Demiolo dari agama Dewa Iblis menyerang, Seichi menyembuhkan wajah dan tenggorokannya dengan seketika karena dia sakit, dan sekarang dia mendapatkan kembali ekspresi dan suaranya yang bermartabat. Baik dalam pertempuran jarak dekat menggunakan Merikensak, memiliki kemampuan fisik yang luar biasa seperti Agnos. Itu masih pendiam, tapi menghargai Agnos dan yang lainnya. Kemampuan akademik sangat baik. Leon Hardy, anak laki-laki dengan suasana gelap dan suram. Selalu menahan diri. Di masa lalu, keluarganya mengharapkannya karena dapat menggunakan sihir dengan 5 atribut, tetapi karena penindasan yang ekstrim dari saudaranya Fright yang tidak berpikir dengan baik, trauma pada penggunaan sihir telah dibuat, dan sihirnya menjadi tidak dapat digunakan. Dari masa lalu seperti itu, membuatnya merasa bahwa dia buruk dalam melakukan apapun. Namun, dia tidak membiarkan teman-temannya, Agnos, dijelek-jelekan, dan membuatnya mengeluarkan keberanian untuk menghadapi saudara lelakinya yang merupakan penyebab traumanya. Bahkan, dia memiliki 5 atribut utama dari roh-roh besar, dan dengan kontrak dengan mereka, dia mampu mengalahkan saudaranya Fright. Aku bisa menggunakan sihir lagi, dan aku juga mengalahkan saudaraku yang merupakan penyebab traumaku, tetapi aku masih tidak percaya diri dan aku tidak bisa menyembuhkan diriku sendiri dalam masalah menahan diri. Kemampuan skolastiknya jelek karena tidak menuliskan jawaban tes dengan benar. Helen Rosa, gadis cantik yang kuat. Alasannya tidak diketahui, tetapi ada klausa mengenai kekuatan. Sepertinya dia tahu berbagai seni bela diri. Meskipun sihir tidak bisa digunakan, itu adalah orang yang kuat yang berperingkat tinggi bahkan ketika melihat sekolah secara keseluruhan jika hanya dengan kemampuan. Dikalahkan oleh Seichi dan menunjukkan minat pada kekuatan Seichi. Sepertinya ada jarak dari anggota kelas F lainnya, tapi tidak meletakkannya di permukaan dan mempercayai kelas. Kemampuan akademik yang luar biasa. Memiliki kemampuan fisik, tapi indera bertarungnya mengerikan. Rahel Madan, seorang gadis cantik ditandai dengan nada yang panjang dan suasana yang lembut. Ragu-ragu dalam pertempuran. Meski sekolah tidak mengetahuinya, ia telah dilatih dalam beberapa seni bela diri dan memiliki teknik yang kuat yang meresap ke dalam tubuh, jadi itu seharusnya cukup kuat pada awalnya. Ini baik, tetapi sesekali, katakan sesuatu dengan jelas. Hubungan yang baik dengan anggota kelas F. Kemampuan akademik yang luar biasa. Aku pikir Seichi adalah guru yang tulus, tetapi juga terasa seperti orang asing yang biasanya tidak suka berkomunikasi. Irene Prime, kecantikan sempurna, seseorang yang mencintai dirinya sendiri. Aku suka hal-hal yang cantik dan indah. Setiap karya itu indah dan wajahku sangat baik. Kemampuan akademik sangat baik. Tidak ada kompromi pada kecantikan tapi kenapa Seichi menyembunyikan dirinya? Dia tampaknya telah belajar beberapa seni bela diri, dan indera bertarungnya sangat tinggi. Meski dia sempurna dan tidak memiliki kesalahan secara keseluruhan, satu-satunya kelemahannya adalah tidak bisa menggunakan sihir. Namun, berkat Seichi, sihir dapat digunakan, dan dikatakan bahwa Irene yang hampir sempurna telah selesai.
Alasan mengapa aku tidak bisa mengatakan itu sempurna adalah karena aku ingin menggunakan semua atribut sihir. Aku tidak terlalu ramah dengan anggota kelas F, tapi aku masih berpikir mereka semua teman. Flora Redran, gadis cantik kekanak-kanakan. Meski itu terlihat seperti anak perempuan jika diam, isinya sangat mengecewakan. Dia seperti orang tua dan sering menyerang gadis-gadis manis. Namun, wanita bukan subjek cinta. Itu sulit. Kemampuan akademiknya normal. Satu dari sedikit orang yang bisa mematahkan langkah Rurune. Tidak seperti Helen, Rachel, dan Irene, dia tampaknya tidak menguasai seni bela diri, tetapi dia memiliki kekuatan untuk mengayunkan pedang besar dan memiliki kekuatan fisik yang membuatnya sulit lelah. Seiichi berpikir bahwa merawat wanita itu mudah karena ada Seria, dan aku benar-benar ingin tahu teknik itu lebih daripada belajar dan bertarung. Aku bisa menggunakan sihir dan aku benar-benar senang. Persahabatan antara anggota kelas F cukup bagus, ini adalah tempat yang ramah sejak awal. Barbadol Magic Academy, lainnya. Theobald Terra Kaiser, pangeran pertama dari kerajaan Kaiser. Saudara Tiri Blue, siswa kelas S. Awalnya menghadiri Akademi Rel di Kekaisaran Kaiser, tetapi datang ke Akademi Sihir Barbadol dengan pahlawan karena pemikiran Kekaisaran Kaiser. Selain memandang rendah rakyat jelata, dia memandang rendah kelas F, karena tidak bisa menggunakan sihir. Mencoba untuk sedikit mengenal Saria, tapi kata-katanya terdengar buruk. Sebagai hasilnya, tampaknya itu membuat amarah dan pelajaran kelas petualangnya dikurangi hingga menjadi 0 tanpa mengajukan pertanyaan. Gaso, bertarung melawan Blue di kompetisi sekolah, lalu mengatakan kamu akan pergi ke pelayan Brode, lalu dikalahkan dengan bodoh. Dia memiliki karakter picisan. Penampilannya sebagai seorang pria ditolak sepenuhnya oleh Saria. Tolong hidup dengan kuat. Tidak ada masa depan untuk Kekaisaran Kaiser. Cliff, guru kelas S, bangsawan dari Kekaisaran Kaiser, memutuskan bahwa kelas F-ku tidak kompeten dan melihat ke bawah. Dia mendekati Beatrice tanpa berusaha menyembunyikan perasaannya. Tidak pernah berpikir kelas S-nya akan dikalahkan. Dia tidak mengakui hasilnya, dan dia menantang Seiichi. Itu menjadi pertempuran secara sepihak pada tingkat yang mengerikan. Sebagai tanggapan terhadap kembalinya sihir yang dilepaskannya, dia tidak hanya kehilangan penampilan dari rambutnya dan pakaiannya, tetapi juga martabat sebagai manusia karena telanjang. Cepat sembuh. Namun, tidak ada rencana untuk muncul di masa depan. Fred Hardy, siswa kelas S, salah satu teman Theobald, kakak laki-laki Leon, sudah lama dia menggertak Leon dan menanamkan trauma. Aku adalah segalanya dan aku tidak bisa memaafkan Leon yang lebih baik dariku. Leon, yang sihirnya tidak bisa digunakan karena trauma, telah melihat ke bawah dengan bodoh. Meski menghadapi Leon yang marah karena dia membodohi kelas F, dia kehilangan tangan dan kakinya dan kehilangan berbagai hal seperti Cliff di depan Leon yang dikontrak roh kuat. Pasti ada hari-hari seperti itu. Namun, tidak ada rencana untuk muncul di masa depan. Torimaki, siswa kelas S, salah satu teman Theobald, bertubuh besar, tipikal kasar. Ketika bertarung dengan Beth, dia kehilangan kemampuan fisiknya dan frustrasi. Beth tidak terlalu kuat, tapi kamu yang terlalu lemah, bekerja keraslah. Namun, tidak ada rencana untuk muncul di masa depan. Robert Iroas Winberg, pangeran pertama kerajaan Winberg, putra Ranze, siswa kelas S, terkuat di sekolah. Suasananya mirip dengan ayahnya, dan memiliki sifat raja. Karena dapat memperlakukan siapapun tanpa pemisahan apapun, dia dapat melawan kelas F dan tidak memiliki kesan buruk. Memiliki seorang ibu petualang kelas S yang aktif, dan dapat menggunakan sihir asli Thunder Empress Elemina Kisah Winberg, meskipun tidak sepenuhnya. Dia adalah putra tertua dari 3 bersaudara dan menjaga Dionis dan Latis. Dionis Guardian Winberg, pangeran kedua Winberg, putra Ranze, seorang siswa kelas A. Tidak seperti Robert, dia memiliki suasana yang kasar di suatu tempat. Dengan nada yang tidak seperti keluarga kerajaan, itu menghormati Robert. Di masa depan, aku berniat bekerja sebagai jenderal untuk melayani Robert. Aku di kelas A karena aku tidak pandai sihir, tetapi jika aku melihat kemampuanku sendiri, aku setara kelas S. Seperti Robert, dia pada dasarnya sangat diperlukan oleh siapapun. Aku putra kedua dari 3 bersaudara, dan aku tidak bicara, tapi aku menghargai Robert dan Latis. Latis der Winberg, putri pertama kerajaan Winberg, putri Ranze,
Siswa kelas S, memiliki suasana putri. Itu ramah dengan Robert, tetapi pada dasarnya ramah juga kepada orang lain. Seperti Robert, mereka pada dasarnya sangat diperlukan oleh siapapun. Aku anak perempuan tertua dan aku tidak banyak berbicara, tetapi aku menghargai Robert dan Dionys. Michael, orang yang menunggang Meteor Horse di Royal Capital Cup. Pemenang Royal Cup sebelumnya, tampaknya menjadi seorang petualang, tetapi aku tidak mengerti dengan baik. Aku menjadi MC pertarungan di sekolah karena suatu alasan tanpa ada yang tahu. Sungguh aneh bahwa orang yang memberikan komentar adalah alasannya, tetapi mengapa itu diambil? Namun, komentar pertempuran tingkat tinggi yang tidak ada gunanya dalam pertempuran biasa, dijelaskan dengan tegas seperti biasa. Siapa kamu sebenarnya? Lily, Departemen Penyiaran, MC kompetisi sekolah. Aku terus mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan. Itu bagus untuk bisa kompatibel dengan Michael. Tapi siapa Michael ini? Dunia bawah. The Dark Noble Xehanos. Keberadaan Duke Xehanos Zefort yang sebelumnya menjadi monster. Dia milik Kekaisaran Harmar. Seorang yang bekerja keras untuk membawa Mari, seorang pelayan tercinta, untuk hidup kembali. Seseorang yang telah menjalani kehidupan yang sangat rumit. Itu kuat. Reuni di dunia bawah. Perkasa dan mengenakan pakaian yang sama seperti ketika itu menjadi monster. Mengajarkan Seichi cara untuk melawan iblis dari dunia bawah. Guru Habel dan yang lainnya. Pada dasarnya, dia lembut, dia pernah menjadi seorang pahlawan. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Mary, dia adalah seorang yatim piatu perang yang dijemput oleh Xehanos dan menjadi pelayan. Aku merindukan tuanku Xehanos, dan itu selalu dari awal hingga akhir. Reuni di dunia bawah. Aku sangat senang bisa bertemu Xehanos lagi. Seperti sebelumnya, dia adalah seorang pelayan yang melayani Xehanos, tetapi dia sekarang diikat dengan Xehanos sebagai seorang gadis dan tidak akan bisa hidup hari-hari dulu. Itu bagus. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Lucius Artare, Raja Iblis pertama. Meski ras tidak jelas, itu dianggap iblis dari kenyataan bahwa ada dua tanduk dari dahi, tapi di masa lalu, para pahlawan mengalahkannya untuk perdamaian. Bertemu Seichi dan Xehanos di dunia bawah. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Abel Stardia, penulis buku harian pahlawan Abel, dibaca saat di Hutan Cinta Tak Berujung. Murid Xehanos. Xehanos adalah seorang guru. Bertemu Seichi dengan Xehanos di dunia bawah. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Galus Rockard, teman perjalanan dari pahlawan di zaman Xehanos. Aku dulunya adalah seorang pejuang yang melindungi teman-temanku. Namun, dia sudah mati sebelum mengalahkan Raja Iblis. Bertemu Seichi dengan Xehanos di dunia bawah. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Ana Rudo, teman perjalanan dari pahlawan di zaman Xehanos. Hunter, gadis cantik, menyukai Abel. Setelah mengalahkan Raja Iblis, dia terbunuh oleh strategi Elstat III. Bertemu Seichi dengan Xehanos di dunia bawah. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Liliana Moss, teman perjalanan dari pahlawan di zaman Xehanos. Sage, gadis cantik, menyukai Abel. Setelah mengalahkan Raja Iblis, dia terbunuh oleh strategi Elstat III. Bertemu Seichi dengan Xehanos di dunia bawah. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Nataliana Green, seorang wanita iblis. Tampaknya dia adalah penjual bunga sebelumnya. Seperti Xehanos dan yang lainnya, mereka dapat bertemu di dunia bawah karena hubungan mereka, tetapi Seichi dan yang lainnya masih tidak tahu apa hubungannya. Tidak ada kekuatan khusus, benar-benar orang biasa. Bertemu Seichi dengan Xehanos di dunia bawah. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Peti harta karun. Peti harta karun yang pernah dikalahkan oleh Seichi yang adalah monster. Bahkan, itu adalah monster yang kesepian. Meskipun itu peti harta karun yang dikalahkan oleh Seichi, dia dihidupkan kembali karena dia memiliki koneksi dengan Seichi seperti Xehanos. Dia tidak menyerang secara tiba-tiba seperti sebelumnya, dan sekarang dia berada dalam posisi menjaga orang tua Seichi. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Itu bagus. Makoto Hiragi, ayah Seichi. Meski dia meninggal dalam kecelakaan, dia muncul di dunia bawah karena tubuh Seichi yang aneh. Karena dia adalah satu-satunya orang tua Seichi, dia memiliki sensitivitas yang sedikit berbeda. Sangat santai dan tidak bergerak bahkan jika fenomena paranormal terjadi di depannya.
Meski itu mungkin berbeda dari ekspresi kasih sayang pada umumnya, dia sangat mencintai Seichi. Bertemu Seichi dengan Zeanos di dunia bawah. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Kazumi Hiragi, ibu Seichi. Meski dia meninggal dalam kecelakaan, dia muncul di dunia bawah oleh tubuh Seichi yang aneh. Karena dia adalah satu-satunya orang tua Seichi, dia memiliki sensitivitas yang sedikit berbeda. Karena aku belum bisa bertemu untuk waktu yang lama, aku sangat senang melihat pertumbuhan Seichi dari dekat. Sama seperti Makoto, dia orang yang santai. Meski itu mungkin berbeda dari ekspresi kasih sayang pada umumnya, dia sangat mencintai Seichi. Bertemu Seichi dengan Zeanos di dunia bawah. Dihidupkan kembali oleh tubuh aneh Seichi. Elizabeth, istri sebelumnya dari Zeanos. Dalam pernikahan politik, Zeanos mencintainya, tetapi bagi Elizabeth, itu hanya salah satu dari statusnya sendiri. Dia dihidupkan kembali sebagai roh jahat dengan memiliki ego dari dunia bawah. Dia tersentuh oleh Zeanos. Elstad III, kaisar dari Kekaisaran Harmar, kaisar yang dilayani Zeanos. Orang yang menciptakan peluang bagi Zeanos dan Mari untuk mati. Membuat gosip tentang Abel dan yang lainnya, dan mereka diusir sampai mati. Dia dihidupkan kembali sebagai roh jahat dengan memiliki ego dari dunia bawah. Dia langsung terbunuh di saat sedang berbicara. Itu sangat buruk. Pierre, merupakan teman pahlawan Abel, cemburu pada Abel dan berkhianat. Dia telah dihidupkan kembali sebagai roh jahat dengan memiliki ego dari dunia bawah. Seperti Elstad III, dia langsung terbunuh tanpa bertindak aktif. Itulah takdirnya. Seorang pahlawan tanpa nama, pahlawan yang membunuh Lucius, Raja Iblis I. Memusuhi setan. Dari sudut pandang Lucius, dia juga adalah korban dari masa-masa itu. Pada akhirnya, itu dibunuh oleh sihir Lucius. Kelompok agama Dewa Iblis, Kurai, gemuk, berminyak, dan juga sangat pendek, tapi entah bagaimana selalu penuh percaya diri. Memiliki hidung yang kasar dan tawa yang tidak nyaman. Meski dia tidak memiliki kekuatan bertarung, dia melayani sebagai pembantu Raja Iblis. Tampaknya memiliki kekuatan meramal. Di masa lalu, dia tampaknya mengandalkan manusia untuk menyerang berkali-kali. Meski melayani sebagai pembantu dekat Raja Iblis, kenyataannya dia adalah utusan dari agama Dewa Iblis. Mengirim monster besar ke Terfewil, kerajaan Winberg dengan cara khusus, tetapi gagal oleh Seichi dan petualang di markas besar Guild. Namun, dia tidak menyerah pada kebangkitan Dewa Iblis, jadi dia tampaknya membuat berbagai rencana. Dijadwalkan muncul Lester, seorang pria seram dengan kacamata. Salah satu utusan dari agama Dewa Iblis. Ia mengumpulkan emosi negatif untuk kebangkitan Dewa Iblis. Seorang pria yang masih memiliki banyak misteri. Anri, seorang wanita dengan gaun gotik dan topeng putih yang menyembunyikan setengah dari wajahnya. Memiliki julukan, Putri Pembunuh. Aku pikir dia adalah seorang utusan Dewa Iblis, tetapi kenyataannya berbeda. Semua kesalahan sejauh ini dilakukan oleh para utusan lain, dan mereka tidak menodai tangan mereka sendiri. Di masa lalu, ia menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi Demiolos menghancurkan kebahagiaannya. Di bawah topeng, ada bekas luka bakar parah, sehingga dia dihindari anggota keluarganya, dan tunangannya meninggalkan pertunangan. Aku membenci dunia karena semuanya hancur dan bergabung dengan agama Dewa Iblis. Namun, dari sudut pandang para utusan lain, termasuk Demiolo, dia hanyalah makhluk lucu yang percaya bahwa dia adalah rasul, dan bagi Demiolo percaya bahwa dia hanyalah makanan bagi Dewa Iblis. Luka bakar, yang dikatakan tidak dapat diobati, disembuhkan hanya karena Seichi merasa sedih. Saat ini, dia diam-diam menyampaikan informasi tentang agama iblis ke Barnabas. Demiolos, seorang pemuda tampan berjubah putih. Memiliki nama panggilan, Yomi Sendai. Dengan kekuatan Dewa Iblis, aku mendapat kekuatan untuk mentransfer orang ke dunia bawah. Utusan Dewa Iblis. Ketika Anri adalah seorang bangsawan, dia membakar wilayahnya dan mengacaukan hidupnya. Aku suka kesengsaraan dan keputusasaan orang. Suka membuang-buang waktu. Dia memandang rendah orang lain dengan kekuatan luar biasanya dan menikmatinya dengan bahagia, tetapi posisinya berubah sepenuhnya dengan penampilan Seichi. Setelah melepaskan sihir transfer, ia kehilangan kekuatan yang diberikan oleh Dewa Iblis, dan sekarang bahkan lebih lemah dari orang biasa. Menjadi makhluk terlemah di dunia.
Aku ingin dia melakukan yang terbaik. Lainnya, Kitsuji-san, manajer Dumeon. Meski tidak ada kemampuan bertarung, ia memiliki kekuatan unik seperti mencegah monster di ruang bawah tanah keluar. Nama aslinya adalah Edward Rosenstein Barhet Heibatos. Sangat tidak cocok, adalah baik untuk menggerakkan langkah orang lain. Dewa Naga Hitam, Naga Hitam Besar, keberadaan yang bisa disebut teman pertama Raja Iblis. Aku menyesal tidak bisa melindungi Raja Iblis sampai akhir. Aku membenci manusia kuat. Itu akan muncul kembali, bukankah dia sudah mati? Suro, seorang lelaki misterius yang mengenakan tudung, bertemu di turnamen makan di mana Rurune berpartisipasi. Tampaknya dia bepergian di berbagai negara, tetapi identitas detailnya tidak diketahui. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.